Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke, para pioner seluruh Indonesia, tentunya semoga sehat selalu. Dan hari ini H+1 dari pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Seperti konten-konten saya sebelumnya mengatakan bahwasannya per 1 April harga itu akan mulai membaik. Begitu kita lihat hari ini harga P-Network sudah mengalami recovery di time frame 1 hari. Sekarang posisi harga 0,7196. Sedang koreksi tadi sempat di harga 0,7254. Dari harga titik terendah dia dalam 2 minggu ini tren turun di harga 0,6806, sehingga harga ini menjadi momentum untuk menambah muatan bagi investor. Karena titik terendah P-Network atau Bitcoin ini di harga 0,6152. Itu harga titik terendahnya 0,6152. Ya, diprediksi banyak analis berpotensi akan menembus di bawah harga terendah sepanjang masa, yaitu di bawah 0,6152. Ternyata dari semalam saya buat konten, saya upload bahwasannya di saat harga 0,68 harga langsung memantul kembali, langsung recovery. Artinya ya banyak pihak-pihak yang memanfaatkan situasi di saat harga 0,70, ya banyak yang menambah muatan buy step by step, walaupun tidak secara signifikan mereka buy, tapi terus mereka mengkompon atau menambah muatan Bitcoin. Titik terendah sepanjang masa 0,6152 ini mudah-mudahan tidak akan menyentuh di bawah ini, sehingga level support 0,6152 ini masih akan tertahan ya. Dan ini sudah mulai membalik, sempat di harga 0,75 harga tertingginya. Dan ini market mudah-mudahan pada hari ini sudah mulai merangkak, karena ya pasca lebaran pioner sudah melepas aset -1 Lebaran Idul Fitri untuk memenuhi kebutuhan lebaran, dan hari ini sampai next mudah-mudahan mereka ketika mendapat rezeki dari pendapatan lain, mungkin mereka akan mulai menambah muatan, mengganti token-token yang dijualnya untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Volume transaksi Bitcoin pada hari ini meningkat 304 juta US dollar, yang kemarin sempat di 152 juta US dollar. Nah, walaupun banyak sekali analis maupun trader berpendapat token semakin rendah ini akan berpotensi lebih rendah lagi. Untuk analisa Bitcoin ini ada dua sisi antara investor dan juga trader. Ada yang berpandangan secara analisa teknikal harga ini akan bisa menembus di harga titik terendah sepanjang masa, dan juga ada yang mengatakan bahwa ini akan berbalik arah dari posisi downtrend beralih ke uptrend. Sebetulnya teman-teman, kalau kita menyikapi dengan news-news yang berkembang, kita reaction, kita memberikan suatu komentar tentang news yang berkembang. Ini tergantung dari pilihan kita dan keyakinan kita sebagai pioner maupun trader maupun holder Bitcoin dalam menyikapi news yang berkembang yang menggiring opini, ya sentimen pasar negatif. Ini dikatakan news ini P-Network menghadapi titik terendah sepanjang masa baru saat kondisi pasar menurun. Ya, P-Network memang menghadapi titik terendah sepanjang masa kalau dia menyentuh di harga 0,61, tetapi baru 0,68 market sudah mulai banyak yang serok, sehingga harga langsung balik lagi ke harga 0,70, di atas 0,70. Artinya antara penekanan daya jual dengan daya beli itu dominan daya beli. Kalau dia dominan daya jual, otomatis harga akan menembus di bawah 0,61 sehingga bisa membentuk pola harga terendah sepanjang masa ya, pada hari ini. Ternyata tidak.
Network telah berjuang dengan arus keluar, mendorong harga mendekati titik terendah sepanjang masa ATL. Jadi ATL ini teman-teman, harga terendah masa yang baru. Artinya kalau posisi dia 0,61, kalau dia menembus ke ATL, dia di bawah 0,60 atau minimal 0,60. Kalau ATH dia menembus harga baru yang di atas, all time high. Ini all time low. Nah, tentunya ya posisi ini tetap tertahan di ATL baru. Nah, menunjukkan market ini akan mulai positif. Indikator ADX menunjukkan momentum bearish yang meningkat, membuat pemulihan jangka panjang nampaknya tidak mungkin. Dengan sisi money flow CMF yang sangat negatif, ketidakpastian investor terus membebani harga Network. Jadi ketidakpastian ini bagi investor, itu investor yang kemakan dengan isu-isu pasar negatif. Tetapi kalau investor yang mereka betul-betul mengikuti terus perkembangan news dan juga komunitas Network, mereka akan memanfaatkan momen ini. Sudah saya katakan bahwasannya kalau kita memang pioner atau trader ataupun holder sejati Network, tentunya di saat harga 0,67 ya 0,68 kita melakukan serok tipis-tipis, tetapi jangan all in. Tetap kita siapkan amunisi sampai titik ATL baru. Kalau dia terus tembus 0,60, masih tembus lagi ATL baru lagi 0,50 sampai 0,10, kita siapkan amunisi. Ternyata tidak begitu mengalami terus penurunan, sehingga dari 0,68 langsung membantu lagi bermain di harga 0,70 ke atas. Bahkan disinyalir harga ini bisa berpotensi membalik ya dari posisi bearish akan berbalik ke bullish. Network terus berjuang di pasar karena harganya tetap dalam tren menurun meskipun ada optimisme sebelumnya. Investor semakin skeptis terhadap koin ini yang berkontribusi pada tren penurunan yang berkepanjangan. Sebenarnya dari masa-masa dia penurunan dalam 2 minggu 3 minggu ini di bulan Maret itu akan mencapai titik jenuh jual. Biasanya kripto itu kalau sudah dalam 2 minggu sampai 3 minggu tren bearish terus, dia akan mencapai namanya titik jenuh jual. Sehingga dengan sudah tidak mau menjual lagi para trader ataupun investor, maka akan pola ini mengubah ke minat beli. Nah, ketika minat beli inilah maka akan bisa melonjakkan harga secara signifikan dan akan berpotensi menembus level resisten yang akan terus meningkat sehingga bisa menembus pola new ATH ya, all time high, harga tertinggi sepanjang masa. Nah, di saat lebaran banyak yang mengharapkan dia menembus ATL baru, all time low. Ternyata kenyataannya tetap tertahan, dan ini menunjukkan minat beli yang tinggi dan solidnya komunitas Network dalam mempertahankan harga, dan juga tentunya ada campur tangan core team yang ikut serta ya mempertahankan atau menjaga harga ini jangan sampai jebol mencapai ATL baru. Nah, tentunya teman-teman tetap semangat terus para komunitas Network khususnya Indonesia. Semoga pioner-pioner yang ada di seluruh negara, 230 negara, baik Timur Tengah, Eropa, Asia, mereka solid dan tidak pernah kasih harga murah kepada investor maupun paus-paus yang lapar. Dan semoga dengan terobosan yang diluncurkan platform Without Swap, integrasi ke Telegram, domain fee, dan banyak lagi proyek-proyek dan terobosan yang dilakukan Kokalis, itu akan menarik minat investor dalam waktu dekat sehingga mereka bergabung atau membeli Bitcoin dalam skala besar, sehingga Bitcoin benar-benar akan rally pada April ini sesuai dengan harapan kita ya, membentuk pola new ATH.
Terima kasih, edukasi informasi yang saya berikan hanya sampai sini dulu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu saya, like, share, serta komen. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.